Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Dengan sabitnya Allah kita bisa mendengar, dengan basirnya Allah kita dapat melihat. Dengan kudrat iradatnya Allah kita bisa berkehendak. Dengan ilmunya Allah kita bisa cerdas. Dengan kalamnya Allah kita bisa berbicara. Mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini Allah meridhoi kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. IKMI Kota Pekanbaru hari ini memberi judul Istiqomah dalam Kehidupan. Kaum muslimin yang berbahagia, apa itu istiqomah? Istiqomah itu tegak, lurus atau konsisten. Kata sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq, istiqomah itu maknanya
tidak menyekutukan Allah atau tidak berbuat syirik kepada Allah. Ketika kita beribadah kaum muslimin, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah yang singkat ini ada 3 poin yang khatib sampaikan. Yang pertama, kaum muslimin istiqomah dalam beragama. Kaum muslimin yang berbahagia, suatu saat datanglah beberapa orang Yahudi kepada Rasulullah. Apa kata orang Yahudi ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, Yaumus Saba, Yaumul Azim. Wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang mulia bagi kami. Biarkan kami beribadah di hari Sabtu, kemudian di hari Jumatnya kami beribadah lagi menurut keyakinan atau kepercayaan agama Islam. Biarkan kami beribadah di hari Sabtu, kemudian hari Jumat kami beribadah lagi sesuai dengan agama Islam. Apalagi kata orang Yahudi kepada Rasulullah, Inna Taurata kitab Allah. Kata orang Yahudi ini kaum muslimin, wahai Rasulullah, sesungguhnya Taurat itu adalah kitab yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Biarkan kami menyembah atau biarkan kami membaca di siang hari, di malam harinya biarkan kami membaca Al-Quran. Maka kaum muslimin, orang Yahudi ini mencampur adukan antara keyakinan dahulu dengan keyakinan sekarang. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Wahai orang Yahudi, wahai pemuda Yahudi, memang betul Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud itu wafat, Allah turunkanlah kitab Zabur kepada Nabi Musa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa wafat, maka Taurat itu kaum muslimin disempurnakan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Isa diangkat ke langit, maka kitab-kitab terdahulu itu kaum muslimin disempurnakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad kepada mereka? Laukana Musa hayyan, kalaulah seandainya Nabi Musa hari ini lahir, kalaulah seandainya Nabi Musa hari ini hidup, tentulah Nabi Musa itu akan mengikuti ajaran yang aku bawa. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu kaum muslimin, mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi sebelah kakinya dia yakin dengan agama Islam, sebelah kakinya lagi mereka tetap percaya dengan keyakinan yang terdahulu. Apa kata Rasul lagi? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi. Kalau kalian sudah masuk ke dalam agama Islam, maka masuklah secara kafah. Itu poin yang pertama kaum muslimin. Maka istiqomah dalam kehidupan ini, istiqomah dalam beragama. Yang kedua kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah yang kedua, istiqomah dalam akidah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu saat Rasulullah SAW itu sholat berjamaah dia. Ketika dia sholat berjamaah kaum muslimin, tiba-tiba Nabi Muhammad itu mundur 1 langkah ke belakang. Setelah sholat kaum muslimin, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kita sholat berjamaah tadi, kenapa engkau mundur 1 langkah ke belakang? Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, ketika aku menjadi imam tadi, malaikat Jibril memperlihatkan kepadaku Amru bin Luhai. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah Amru bin Luhai itu wahai Rasulullah? Amru bin Luhai itu adalah orang yang pertama kali merubah agama Ibrani, agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang menyembah berhala di kota Mekah. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi Amru bin Luhai ini adalah tokoh masyarakat pada saat itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ada yang bernama Amru bin Luhai. Dia hidup di kota Mekah dan dia tokoh masyarakat, orang kaya, orang dermawan. Bahkan Amru bin Luhai ini kaum muslimin
pernah bersedekah 10.000 ekor onta untuk orang pergi haji. Suatu saat kaum muslimin, Amr bin Luhai ini pergilah ke negeri Sam. Ketika sampai di negeri Sam kaum muslimin, Amr bin Luhai itu melihat penduduk Sam sedang menyembah berhala. Maka Amr bin Luhai itu bertanya kepada mereka, "Wahai penduduk Sam, apa yang kalian sembah?" Maka penduduk Sam itu menjawab, "Yang kami sembah ini adalah Tuhan kami. Inilah Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami. Inilah Tuhan yang menurunkan air hujan kepada kami. Inilah Tuhan kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kepada kami. Inilah Tuhan kami yang memberikan keturunan kepada kami." Maka apa kata Amr bin Luhai kepada mereka? "Wahai penduduk Sam, bolehkah aku bawa Tuhan kalian ke kota Mekah?" Maka mereka negosiasi kaum muslimin, negosiasi. Maka tercapailah kesepakatan itu. Amr bin Luhai membawa Tuhan penduduk negeri Sam ke kota Mekah. Dan berhala pertama yang dibawa oleh Amr bin Luhai itu kaum muslimin adalah Hubal. Karena dia tokoh masyarakat, orang terpandang dan ucapannya didengar oleh kaum muslimin pada saat itu di kota Mekah, maka dia senang mengajak penduduk Mekah, Jazirah Arab itu, "Wahai orang Arab, inilah Tuhan kita yang aku bawa dari negeri Sam. Inilah Tuhan kita yang harus kita sembah." Maka dari satu itu menjadi 100 sampai 1000 dan bahkan banyak. Sampailah ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lihat?" "Ketika aku sholat tadi, aku melihat Amr bin Luhai itu seolah-olah jantung hatinya kaum muslimin ditarik-tarik oleh api neraka. Maka itulah bahaya syirik kaum muslimin. Maka kuatkan akidah kita." Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Khalifah Umar didatangi oleh 3 pendeta. "Wahai Khalifah Umar, kami ingin bertanya kepada engkau. Jika engkau bisa menjawab, maka kami akan masuk Islam." Salah satu pertanyaan pendeta itu kaum muslimin, kapan pintu langit terkunci? Kapan pintu langit itu terbuka? Karena Khalifah Umar tidak bisa menjawab kaum muslimin, maka Khalifah Umar membagi Ali bin Abi Thalib. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib, maka Ali menjawab, "Kapan pintu langit itu terkunci?" Pintu langit terkunci itu kaum muslimin ketika kita ansyirku billah, syirik kepada Allah. Jika kita syirik kepada Allah kaum muslimin, maka ibadah kita, solat kita, haji kita, sedekah kita, bahkan amalan apapun yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya pintu langit itu terkunci. Lalu pendeta ini bertanya lagi kaum muslimin, "Kapan pintu langit itu terbuka?" Maka Ali menjawab, "Ketika kalian mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ketika kita sudah mengucapkan syahadat itu kaum muslimin, salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, dan amalan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah kedua kaum muslimin, kuatkan akidah kita. Yang terakhir kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beribadah. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan Mi'raj, maka sampailah Nabi Muhammad itu berada di kota Makkah. Nabi Muhammad sampai di waktu subuh. Ketika zuhur kaum muslimin, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat tersebut. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian kaum muslimin, di waktu asar kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan sholat asar yang 4 rakaat tersebut. Di waktu maghrib kaum muslimin,
datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bagaimana melaksanakan solat maghrib dan 3 rakaat tersebut. Di waktu Isya kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW mengajarkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan solat Isya tersebut. Di waktu subuh kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan solat subuh yang 2 rakaat tersebut. Di waktu subuh yang berikutnya kaum muslimin, datanglah malaikat Jibril menghadapkan wajahnya kepada Rasul. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Wahai Rasulullah, inilah waktu yang 5 yang diwajibkan untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Inilah waktu yang 5 yang diwajibkan oleh Allah untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Rasulullah kaum muslimin diwajibkan untuk dia untuk melaksanakan solat yang 5 waktu tersebut. Bagaimana dengan kita? Maka kaum muslimin istiqomah dalam ibadah ini, jangan pernah kita meninggalkan solat yang 5 waktu tersebut, karena 5 waktu tersebut langsung diambil oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya Allah.